Baik, Bapak Ibu, tema ini ketika Tuhan tidak dapat dimengerti, terinspirasi dari sebuah buku, ketika Tuhan tidak dapat dimengerti, When God Doesn't Make Sense, dari James Dobson. Ada hal-hal penting yang malam ini saya mau bagikan berkenaan dengan beberapa dari kita termasuk saya pernah mengalami kondisi Tuhan tidak dapat dimengerti. Saya mulai dengan kisah dari Chuck Fry, mewakili kisah Bapak Ibu barangkali yang pernah mengalami kondisi-kondisi tidak dapat dimengerti. Saya akan bacakan kisah ini, saya ambil langsung dari buku When God Doesn't Make Sense, kisah tentang Chuck Fry. Chuck Fry adalah seorang pemuda cerdas berusia 17 tahun, berbakat di bidang akademis dan mempunyai motivasi tinggi. Sesudah lulus dengan peringkat tertinggi di kelasnya di SLTA, ia melanjutkan ke perguruan tinggi dan terus unggul dalam pelajarannya. Setelah meraih gelar sarjana muda, ia mendaftarkan diri di beberapa sekolah kedokteran. Persaingan untuk diterima saat itu sangat ketat. Walaupun peluangnya kecil, Chuck diterima di Fakultas Kedokteran University of Arizona dan memulai kuliahnya di bulan September. Selama semester pertama, Chuck memikirkan panggilan Allah atas hidupnya, padahal dia sudah kuliah kedokteran pada waktu itu. Ia mulai merasa harus melepaskan bidang kedokteran dengan teknologi canggih dan latar menguntungkan itu untuk melayani di ladang asing, yaitu terlibat dalam pelayanan di daerah pedalaman. Keputusan itu akhirnya menjadi rencana yang pasti untuk masa depannya. Namun menjelang akhir kuliah tahun pertama, Chuck merasa kurang sehat. Ia mulai mengalami keletihan yang aneh dan terus-menerus. Ia membuat perjanjian untuk melakukan pemeriksaan di bulan Mei dan segera didiagnosa ternyata ia menderita leukemia akut. Chuck Fry meninggal pada bulan November. Kisah ini masih berlanjut tentang bagaimana hati orang tua Chuck yang sangat pilu saat itu, dan bagaimana keadaan kita juga sekarang ketika ingin mengerti tindakan Allah yang tidak dapat dipahami ini. Mengapa Chuck diambil dalam usianya yang sangat terbaik, padahal sudah banyak doa kesembuhan yang dipanjatkan oleh para anggota keluarganya yang saleh dan sahabat-sahabat setianya. Seandainya diizinkan hidup, Chuck pasti sudah mengobati ribuan orang miskin dan papa yang mungkin menderita atau mati karena tidak berdaya. Mengapa Tuhan mencabut kesempatan mereka untuk memperoleh pelayanan Chuck yang penuh dedikasi? Ada satu sisi lagi dari kisah Chuck Fry yang melengkapi gambaran tersebut. Chuck bertunangan di bulan Maret pada tahun pertama di sekolah kedokteran itu. Tunangannya bernama Karen Ernst. Gadis ini mengetahui penyakit mematikan yang diderita oleh Chuck 6 minggu sesudah pertunangan mereka. Tapi bisa bayangkan 6 minggu sesudah pertunangan. Tetapi Karen tetap memilih untuk meneruskan rencana pernikahan mereka. Mereka menjadi suami istri pada bulan Juli, kurang 4 bulan sebelum kematian Chuck yang tragis. Kemudian Karen mendaftarkan diri di Fakultas Kedokteran University of Arizona ini, dan setelah lulus, ia menjadi seorang misionaris medis di Switzerland, Afrika Selatan. Nyonya Fry, Karen, melayani di sebuah rumah sakit yang disponsori gereja hingga tahun 1992 di sana. Saya yakin ia bertanya-tanya dalam hati di tengah-tengah begitu banyak penderitaan, mengapa suaminya yang sangat cerdas dan masih muda tidak diizinkan memenuhi misinya sebagai kolega medisnya. Bahkan Tuhan justru mengambilnya. Contoh kisah ini saya yakin pernah dialami oleh Bapak Ibu, saya juga, dengan pertanyaan mendasar, mengapa Tuhan? Dan pertanyaan mengapa ini membuat kita mencari jawab pada rencana Tuhan yang penuh dengan misteri. Ketika Tuhan tidak dapat aku mengerti,
dalam terpuruk Bapak Ibu barangkali di tengah duka atau beberapa kegagalan yang disebut pergumulan, sementara orang yang lain justru mengalami hal yang luar biasa nyaman. Itu menjadi sebuah pertanyaan untuk mencari jawaban terhadap rencana Tuhan yang misteri, yang sulit dipahami. Tidak mudah untuk dijawab kasus Chuck Frey ini. Yang pertama, mengapa sesudah banyak doa Chuck diterima di sekolah kedokteran kalau memang tidak boleh hidup untuk menyelesaikan pendidikannya? Dari mana datangnya panggilan Tuhan pada misi pelayanan di pedalaman menjadi seorang misionaris, sehingga dia beralih dalam panggilan medisnya di dunia modern dan bersiap nanti ketika lulus jadi seorang dokter menuju ke Afrika Selatan? Mengapa bakat yang begitu besar diinvestasikan pada seorang muda yang tidak dapat mengembangkannya, yang mati muda? Mengapa ia harus mati muda jika memang Tuhan siapkan ladang pelayanan? Dan mengapa hidup seorang mahasiswa yang begitu matang dan penuh harapan dipersingkat, sementara banyak pecandu narkoba, alkohol, dan pelaku kejahatan bertahan hidup hingga usia lanjut dan menjadi beban bagi masyarakat? Ada begitu banyak pertanyaan dari kasus Chuck ini, saya yakin, yang juga saya percaya menjadi begitu banyak pertanyaan di kepala Bapak Ibu ketika merewind ulang kisah 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, atau tahun kemarin, bahkan masa-masa tragis ketika COVID-19 terjadi. Oh, itu peristiwa-peristiwa yang berat, dan kita hanya sampai pada titik ketika Tuhan tidak dapat dimengerti pada rencana-rencana yang misteri. Mengapa ini terjadi? Di mana Tuhan? Produk pertanyaan ini membuat tanpa sadar kita mengalami goncangan iman. Dalam rasa terpukul di tengah kejatuhan, kita terperas energi rohani kita dan mulai menuding jari. Di mana Tuhan? Dia harus menjawab pertanyaan ini. Saya yakin ada beberapa di antara Bapak Ibu, termasuk saya, pernah mengalami titik terendah, menuding di atas dan bertanya, di mana engkau di saat saya butuh? Di mana dia? Yang tidak dapat dimengerti justru mengapa membisu dan membiarkan kita mencari jawab pada pertanyaan yang hingga saat ini barangkali nggak terjawab. Bagi saya, ini energi rohani yang sangat luar biasa terkuras ketika di antara kita mengalami kasus-kasus seperti Chuck Frey tadi, di kondisi yang tidak nyaman, di kondisi yang membawa kita pada ada rasa bolong di dada, merasa harus diisi, dan isian itu mestinya jawaban-jawaban dari berbagai pertanyaan pada peristiwa itu, masa lalu yang sampai sekarang ini nggak terjawab. Nah, Bapak Ibu, ketika menuding jari seperti ini, kita terjebak pada beberapa kondisi yang tanpa sadar sebenarnya menggiring kita pada kebimbangan iman yang suka atau tidak, jika tidak tertolong, kita menjadi pribadi yang menghakimi Allah. Beberapa hal misalnya, kita begitu percaya diri bahwa kita adalah makhluk yang harus Tuhan dengar. Oleh karena begitu emosi yang luar biasa, tekanan yang begitu besar, perih di dada, kepahitan begitu kuat, kita merasa seperti makhluk yang mestinya Tuhan dengar. Engkau harus mendengarkanku. Di mana engkau? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Mazmur 103 ayat 14 bilang, sebab dia sendiri tahu siapa kita. Sesungguhnya kita ini adalah debu. Bagaikan sebutir debu pada ukuran semesta yang melampaui semesta. Demikianlah Allah. Kita bukan siapa-siapa. Mazmur 103 ayat 14 yang seringkali dipakai pada ayat-ayat di Rabu-Abu mau memberi justifikasi kepada Bapak Ibu dan saya. Di tengah emosi yang sangat besar, ketika kita mencari pertanyaan, Tuhan harus jawab saya, kita ditundukkan pada Mazmur 103 ini. Kita cuma debu.
Kita tidak memiliki hak apapun untuk mempertanyakan Tuhan. Dalam kewajiban Tuhan memberi jawaban. Kita bukan makhluk yang mestinya Tuhan dengar. Kalau kita perhadapkan pada Mazmur 103 ayat 14. Kita merasa berhak beroleh jawaban daripadanya. Padahal sesungguhnya kalau Bapak Ibu membaca Matius 27 ayat 46 di minggu sengsara ini, teriakan yang sama pun oleh putra Allah, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sorga berdiam, sunyi senyap, tidak memberi reaksi. Walaupun secara teologis teks ini harus dipahami, Tuhan berdiam dan menjauh. Karena di saat itu putra Allah sedang menanggung dosa, maka yang maha kudus menjauh. Tapi bagaimanapun juga kita dapat gambaran yang luar biasa. Pertanyaan mengapa dari putra Allah sendiri tak terjawab. Maka mestinya dalam kesadaran beberapa pertanyaan mengapa Bapak Ibu dan saya yang pernah mengalami kepahitan when God doesn't make sense ini, ketika Tuhan tidak dapat dimengerti, kita digiring pada satu hal yang sangat penting. Ada saatnya, ada momen di mana pertanyaan-pertanyaan mengapa itu tidak dijawab. Yesus sendiri tidak mendapat jawaban dari Bapaknya. Kita pun merasa Tuhan seakan memiliki kewajiban hadir dalam kemulut dan kesah kita. Tuhan mestinya ada di tengah-tengah kita dan tidak menghilangkan diri atau bersembunyi. Kita disadarkan oleh Yesaya 45 ayat 15. Ketika umat terpuruk dalam pembuangan, Yesaya membuat statement yang luar biasa. Sungguh, Engkau Allah yang menyembunyikan diri. Bukan cuma Bapak, Ibu, dan saya yang pernah mengalami Tuhan tidak masuk di akal dan merasa ditinggalkan. Umat dalam pembuangan pada masa itu pun merasa Tuhan bersembunyi. Dan kemudian membuat label yang sangat penting. Sungguh, Engkau adalah Allah yang menyembunyikan diri. Seakan mau bilang kepada kita, ada misteri tentang Allah yang tidak dibukakan bagi kita. Kita mengenalnya melalui Yesus Kristus Tuhan. Tapi Bapa yang besar, yang agung, Sang Halik semesta itu adalah Allah yang menyembunyikan diri. Beberapa rahasia tidak akan dibukakan kepada saya dan saudara. Kembali ke poin 1. Siapakah kita yang Tuhan mau buka semua? Kita cuma debu kok. Ini gak mudah pada titik ini. Ketika kita keluar dari masalah, nanti setelah sudah sampai pada titik itu baru, oh iya ya, siapakah kita? Kita hanyalah debu. Adalah syukur beberapa bagian dibukanya untuk kita melalui Yesus Kristus dan kita mengenal Bapa. Tapi keseluruhan tentang Allah itu misteri, sulit untuk kita pahami. Allah tidak bisa dikenal. Sebagian kecil misteri itu dibuka untuk Bapak Ibu sekali lagi hanya melalui Yesus Kristus. Tanpa sadar kita juga menggiring diri kita seakan paling tahu siapa Sang Halik semesta itu. Kita disadarkan juga pada momen itu menurut 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Kita tidak bisa mengetahui jalan pikiran Allah. Lagi-lagi karena kita adalah debu, cuma hasil ciptaan. Beberapa kondisi tertentu pada pertanyaan-pertanyaan seabrek ketika Bapak, Ibu, dan saya pernah terpuruk. Di saat Tuhan tidak dapat dimengerti, 1 Korintus pasal 2 ayat 16 itu seakan menelajangi kehidupan rohani kita. Siapakah kita yang dapat mengetahui pikiran Tuhan dan seakan-akan harus tahu Engkau punya rencana apa Tuhan? Oh enggak Bapak Ibu, misteri besar itu acap kali hanya tetap menjadi misteri. Kematian, kedukaan, sakit penyakit tertentu yang diizinkan kita alami dan jalani. Acap kali beberapa pertanyaan itu tidak terjawab. Karena memang kita tidak pernah mengetahui jalan pikiran Tuhan. Allah adalah suatu keberadaan yang penuh misteri. Puji Tuhan, Dia mau membuka sebagian misterinya melalui kehadiran putranya Yesus Kristus Juru Selamat. Kalau tidak, Bapak Ibu sama sekali tidak akan mengenal Sang Halik semesta. Justru karena Yesus Kristuslah kita mengenal. Tapi itu masih sedikit. Begitu banyak misteri besar tentang Allah yang tak terungkapkan. Maka saya setuju dengan yang dikatakan oleh James Dobson ketika dia mengatakan jelaslah Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita tidak mempunyai kemampuan untuk memahami pikiran Allah yang tidak terbatas.
atau memahami cara ia campur tangan dalam kehidupan kita. Dan betapa sombongnya bila kita berpikir sebaliknya, bahwa kita tahu. Enggak, kita sulit untuk mengerti. Kita berada pada titik stagnasi penyataan ini. Tuhan tidak dapat dimengerti. Makanya pertanyaan penting adalah ketika Tuhan tidak dapat dimengerti, kita mau bikin apa? Nah, materi dan diskusi ini mampu mencoba untuk menjawab itu. Ketika Allah tidak dapat dimengerti, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana tindakanku? Sistem rohaniku dibangun seperti apa secara spiritual? Ketika ternyata belak-belakan Alkitab mengatakan kita tidak pernah tahu pikiran Tuhan. Sebuah misteri besar. Kalau memang Tuhan tidak dapat dimengerti, ketika dia tidak dapat dimengerti, aku harus bikin apa? Saya menyumbang beberapa ide pemikiran, menggumuli tema ini. Udah berapa minggu ini menyiapkan materi ini. Saya mulai dengan hal yang pertama, Bapak Ibu. Kita mulai dengan kondisi sadar diri. Saya lebih cenderung menyebut itu. Kita mulai pada kondisi sadar diri. Sadar diri yang bagaimana? Kepahitanmu kepadanya akan menghancurkan hidup, bahkan memenjarakan sukacitanya. Kenapa saya bilang kepahitan? Kekecewaan kita pada kondisi real yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kita terpuruk, entah itu kedukaan, kehilangan, sakit, penyakit, atau apapun, membuat kita mengalami kepahitan kepada Tuhan. Itu sesungguhnya menghancurkan hidup kita. Bahkan memenjarakan sukacita kita. Dan tahukah Bapak Ibu, ada satu tokoh yang mengalami kepahitan itu. Saya terkejut membaca, ada loh. Ada tokoh yang mengalami kepahitan kepada Tuhan. Seorang nabi besar. Bernama Yeremia. Dia pernah membuat pengakuan di Ratapan pasal 3. Ayat 1, ayat 16 sampai 20. Ketika dia menyaksikan pembuangan. Ketika asap mengepul di Yerusalem. Ketika tembok rata dengan tanah. Ketika bait Allah hancur. Ketika Babilonia masuk menyerang. Darah di mana-mana. Teriakan, tangis, air mata ada di mana. Itu kepahitan yang luar biasa ketika orang-orang digiring untuk dibuang ke Babel. Dia buat pengakuan yang sangat mengerikan. Nah, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Ratapan pasal 3 ayat 1, ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Itu kondisi. Mungkin mewakili Bapak Ibu dan saya yang pernah mengalami ini. Kepahitan yang luar biasa. Ingin memberontak dan bertanya, di mana Tuhan? Dia bilang begini, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan kesengsaraanku dan pengembaraanku akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam jiwaku. Ketika dia buat statement di ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku, dia masuk pada kepahitan. Dia menuding Tuhan, engkau menghancurkan gigiku. Engkau membuat aku lupa pada kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Dan sudah tahu kebahagiaan yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Itu dikata eser. Yang berarti kebahagiaan dan juga diberkati. Dia lupa bagaimana menjadi orang yang diberkati. Bapak Ibu tangkap, dia mengalami kepahitan. Dan itu meremukkan dia. Meremukkan dan menghancurkan dia. Memenjarakan sukacitanya. Kalau saudara tanya, ketika Tuhan tidak dapat dimengerti, apa yang harus aku lakukan? Saya sarankan, kesadaran diri harus ada. Bahwa ternyata tidak ada gunanya kita menuding jari kepada Tuhan. Apalagi mengalami kepahitan karena Tuhan. Itu justru semakin membuat kita terpuruk. Itu justru membuat kita semakin hancur. Ipuh yang muncul di ayat 19, ipuh itu dalam bahasa Ibrani itu pohon, getah pohon yang beracun. Rasanya pahit tapi beracun yang hanya digunakan untuk mengoles pada anak panah.
Dan ketika memanah orang itu pasti jatuh. Seakan dibilang engkau membunuhku Tuhan perlahan-lahan. Ketika saya menatap asap mengepul, darah di mana-mana, bangkai di mana-mana, runtuh semua. Tidak ada kehidupan, engkau membunuhku secara perlahan dengan panah beracun itu. Dia tuding jari. Dan saya menangkap. Sukacitanya diambil. Jadi ada ayat seterusnya baru Bapak Ibu akan mengenal. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan itu lain. Tapi sampai pada 20 dia sedang mengalami kepahitan itu. Lalu hal yang kedua, when God doesn't make sense, aku mau membangun sistem spiritual dan rohani saya bagaimana? Kita harus memiliki kesadaran iman. Tuhan sanggup memulihkanku karena Dia Maha Kuasa. Tetapi apakah aku dipandang layak olehnya untuk menerima pemulihan itu? Kita harus memiliki kesadaran iman sampai pada titik itu. Tuhan sanggup, Almighty God kok Dia. Tapi apakah aku layak mengecapnya? Ini juga sangat penting. Matius pasal 8, ayat 1-3 itu hal yang menarik. Ketika seorang berpenyakit kusta datang kepada Yesus. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, Kyrios, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu dari kustanya. Garis bawahi di ayat 20 pada bagian begini. Tuhan, Kyrios, terjemahnya sama ya. Karena dia belum mengenal siapa Yesus. Dia belum mengenal bahwa ini pribadi yang memiliki adikodrati. Sang ilahi. Jadi diterjemahkan dengan kata Tuhan. Tuhan, jika Tuhan mau, garis bawah kata Tuhan mau. Apa maksudnya? Dia tahu Tuhan mampu. Dia sangat yakin pribadi ini mampu. Karena banyak mujizat sudah saya dengar. Dia buat banyak mujizat. Maka saya yakin, saya percaya dia mampu. Tapi yang dia tanyakan bukan Tuhan, apakah Tuhan mampu? Yang dia tanya, Tuhan, apakah Tuhan mau melakukannya? Dia sampai pada kesadaran iman. Aku tidak layak. Aku bukan siapa-siapa. Dia sampai pada kesadaran iman. Engkau berkuasa. Tapi apakah aku bisa mengecap ini atau tidak? Ini cuma kasih karunia. Maka saya harus tanya, apakah engkau mau? Dan saya sangat terharu loh kalau baca ayat ketiga itu. Aku mau. Saya akan bilang, engkau layak. Engkau layak. Aku mau. Aku mau. Maka tahirlah orang itu. Yang saya mau katakan begini, pendekatan kita, ketika kita sampai pada titik, when God doesn't make sense, Tuhan tidak masuk di akal, kita harus bangun pada kesadaran iman. Tuhanku tetap berkuasa. Saya tidak pernah meragukan kuasa ilahinya yang luar biasa. Tapi yang harus kutanya pada diriku bukan padanya, yaitu apakah aku layak mengemis kasih karunia itu? Dan apakah ia berkenan atau tidak? Sampai pada titik ini kita mau bilang begini. Soal kesembuhan, soal pemulihan, soal dekapan Tuhan bukan tergantung pada siapa aku. Tapi pada kemurahan kasih karunia-Nya. Makanya kita harus sampai pada titik kesadaran yang memilukan ini. Aku hanyalah debu. Aku kusta itu Bapak Ibu, ini fenomena menarik sama Matius pasal 8 ayat 1-3. Di kitab Bilangan dan Imamat dijelaskan hal yang menarik tentang pentahiran. Siapapun yang menyentuh orang yang tidak tahir, kusta itu tidak tahir. Orang yang najis, siapapun yang menyentuh yang najis, maka dia akan jadi najis. Tapi Yesus maju dan berkata, aku mau, dia sentuh. Aku mau, jadilah engkau tahir. Kekudusannya justru menguduskan yang najis itu. Makanya saya bilang pada tahapan kedua, ketika Tuhan gak masuk di akal dalam pikiran Bapak, Ibu, dan saya, kita harus sampai pada kesadaran iman. Saya tidak layak menghakimi Tuhanku dan menudingnya. Saya cuma debu. Yang harus aku lakukan di titik ini adalah mengemis, memohon belas kasihan. Seperti si kusta memohon belas kasihan. Saudara tanya apa yang saya sarankan pada tahapan kedua ini. Di sini.
ada kesadaran iman seperti ini. Yang ketiga yang bisa saya sarankan, kita harus memiliki pengharapan iman. Apa itu pengharapan iman yang dimaksud? Kadangkala Tuhan meredakan badai untuk tenangkan hambanya. Namun kadangkala pula dia menenangkan hambanya dan membiarkan badai tetap mengamuk. Saya tidak tahu apakah ada di antara Bapak Ibu mengalami itu. Mengalami kondisi ada saat di mana tiba-tiba badai ditenangkan, diredakan supaya saya tenang. Tapi ada momen di mana kok saya tetap merasa lega. Padahal masalahku belum selesai. Itu disebut dengan pengharapan iman. Dan tahukah Bapak Ibu, ada satu tokoh juga di Alkitab yang mengalami cara tidak dapat dimengertinya Tuhan ketika berperan. Ambil bagian, menenangkan, tapi membiarkan badai mengamuk. Itu ada di Kisah Rasul pasal 27, ayat 18, 21 sampai 23. Itu waktu perjalanan menuju Roma ketika Paulus sedang dirantai dan dibawa sebagai tahanan ke Roma. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau.'" Kalau Bapak Ibu baca ini, wow, keren. Pokoknya mereka akan selamat. Tapi tahukah Bapak Ibu ketika meloncat ke ayat-ayat berikut, badainya tetap ada. Mereka terdampar loh. Saking gila-gilaannya itu badai. Tapi ajaibnya Paulus yang dirantai tetap tenang. Bahkan memberi kekuatan kepada para prajurit Roma di atas kapal itu dan tahanan-tahanan yang lain. Tenang, jangan khawatir, saya sudah dapat janji dari Tuhanku bahwa kita akan selamat. Notabene-nya badainya masih besar, ombaknya luar biasa. Di ayat berikut saudara akan menemukan mereka terdampar. Coba, ada saat di mana Tuhan meredakan badai untuk menenangkan hambanya. Tapi ada momen tertentu dia tetap tenangkan hambanya walaupun badai tetap mengamuk. Saya tidak tahu, adakah di antara saudara sedang ada pada posisi ini di masa lalu? Nanti sebentar kita diskusi untuk bisa berbagi. Masalahnya masih ada, tapi kok damai sejahtera masih saya rasa juga mengimbangi badai yang luar biasa itu. Tahapan ketiga mau bilang begini, ketika when God doesn't make sense, itu Tuhan tidak masuk di akal. Aku harus punya pengharapan iman. Badai yang mengamuk itu tidak dapat mengambil sukacitaku di dalam Tuhan. Kendati pun kesan luar biasa terpuruk. Jadi mestinya ada sampai pada titik pengharapan iman itu. Nah, Tuhan bekerja penuh misteri. Bapak Ibu, ada banyak hal yang sulit dipahami tentang Tuhan. Dan bagaimana cara dia bertindak serta terlibat dalam setiap perkara yang kita alami. Bahkan pada Pengkhotbah 3 ayat 11 ada kata kunci yang orang lupa. Orang cuma senang itu indah pada waktunya di Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Tapi ada kata kunci yang saya bold ini, lihat ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini kan ayat yang kita senang itu. Ini yang paling kita gemari buat. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi Bapak Ibu lupa ada kalimat yang harusnya mengejutkan kita. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hatinya. Hati mereka, ini dia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Berapa banyak orang ingat ayat ini? Orang cuma senang mengingat dan menghafal. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi pada ayat 11 bagian B memberi warning yang cukup kuat. Benar indah pada waktunya. Tapi bagaimana mungkin indah pada waktunya ketika anakku kecelakaan, rumahku kebakaran. Saya pastori kebakaran Bapak Ibu. Dan hanya ada baju di badan.
anak saya divonis kondisi kokleanya rusak. Dan terkategori sekarang sebagai kelompok warga tuli. Saya mengalami malaria tropika, sembuh kambuh selama 5 tahun. Di mana indah pada waktunya? Ayat ini omong kosong kalau cuma baca pada bagian pertama. Indah pada waktunya bagaimana? Aku tidak mengalaminya. Berbagai hal begitu berat. Tapi ketika kita baca yang di bold, iya ya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Makanya when God doesn't make sense, ketika Tuhan tidak masuk di akal, Pengkhotbah 3 ayat 11 menyatakan kita nggak bisa. Memang Tuhan nggak masuk di akal. Kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Kita hanya bisa mengatakan kiranya segala sesuatu akan indah pada waktunya. Makanya perlu sekali bagi saya malam ini, saya semangat banget menyiapkan materi ini beberapa hari ini untuk berbagi kepada saudara. Kita perlu kenali cara Tuhan bekerja. Bapak Ibu, saya punya keterbatasannya, tidak bisa merecord semua teks-teks Alkitab untuk apalagi ya cara Tuhan bekerja. Barangkali lewat diskusi sebentar Bapak Ibu bisa berbagi untuk menjawab ketika Tuhan tidak dapat dimengerti. Saya memiliki paling tidak 4 sampai 5 poin. Bagaimana saya mengenali cara Tuhan bekerja di saat dia tidak dapat dimengerti. Tentang cara dia campur tangan yang gak masuk di akal. Tentang dia yang berdiam diri ketika aku berteriak. Tentang air mataku yang jatuh tanpa jawaban. Tentang aku terpuruk di sudut kamar. Yang hanya dikuatkan dengan air matamu ditampung di kirbatnya. Tapi nyatanya kehilangan itu masih ada. Kita perlu cari tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Barangkali dengan itu mengobati sedikit kondisi di saat Tuhan tidak dapat dimengerti. Kita harus mengenal jadwal waktu Tuhan. Saya buat statement ini. Kita mungkin terlalu cepat berlari di saat Tuhan justru berjalan lambat. Tetapi walaupun terlihat dia berjalan lambat, Tuhan tidak pernah terlambat. Ada ayatnya. Yohanes 11 ayat 1, 2, 5, dan 7. Kisah tentang kematian Lazarus dan kebangkitannya. Ada seorang yang sedang sakit. Namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Ini menarik. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Yesus memang mengasihi Maria dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Kacau nggak untuk berpikir tentang Tuhan yang nggak dapat dimengerti ini? Mestinya dia segera datang dong untuk sembuhkan Lazarus ketimbang menemui mayat Lazarus dan memanggilnya pulang. Kan logika berpikir sederhana kita kan seperti itu. Makanya ketika Lazarus meninggal, Yesus datang kan, Maria bilang, dia sudah mati. Mengapa baru datang sekarang? Walaupun terjadi dialog percaya ke engkau bahwa aku Mesias dan Juru Selamat dan seterusnya. Tapi bukan itu yang saya katakan. Fokus saya ada ayat 1, 2, 5, dan 7. Dan kita memenggalnya untuk melihat, iya ya, ada momen di mana Tuhan sengaja buat penundaan. Dan kita berkata seperti Maria dan Marta, engkau hadir sangat terlambat. Tapi jangan-jangan justru kita yang terlalu cepat berlari. Walaupun Tuhan terkesan berjalan lambat, dia tidak pernah terlambat. Justru kematian Lazarus. Sengaja dia tidak datang sampai Lazarus harus mati. Karena ada target yang besar. Untuk kuasa Tuhan dinyatakan dan dimuliakan. Memanggil pulang Lazarus untuk keluar. Bagi saya itu keren banget. Endingnya luar biasa. Andai kata cuma berhenti di sini, kita akan kecewa mengenal Tuhan. Dan saya yakin Maria dan Marta kecewa banget. Bapak Ibu jangan tempatkan sebagai pembaca Alkitab sekarang ya. Nggak bisa. Bapak Ibu harus menempatkan diri sebagai Maria dan Marta.
Dan andai kata saya, Maria dan Marta yang tidak dapat jawaban Yesus dan nanti datang ketika dia mati, saya akan kecewa. Engkau sangat terlambat, Guru, Tuhan Mesias, engkau sangat terlambat. Kita akan sampai ke titik itu. Tapi kita tidak terpengaruh dengan ayat ini. Kenapa? Karena kita udah baca. Dan kita sudah tahu endingnya Lazarus bangkit. Tapi kalau kita tempatkan di sisi itu, kita menyatakan Tuhan terlambat. Tapi saya mau bilang, kita kadangkala tidak tahu jadwal waktu Tuhan, poin pertama ini. Kesannya dia terlambat. Sesungguhnya dia tidak pernah terlambat untuk buat perkara dalam hidup Bapak Ibu. Kenapa perlu menunda? Kenapa harus cari timing yang tepat? Saya ajak kita masuk ke UBM, bukan Universitas Bunda Maria ya, yang terkenal itu. Saya menyebut dengan Universitas Belajar Menunggu. Salah satu fakta yang harus kita pelajari adalah penundaan dari Tuhan tidak pernah menghancurkan tujuan dan rencana besarnya untuk saya, Bapak Ibu dan keluarga. Yang kedua, penundaan bukanlah penyangkalan. Anak-anak harus belajar membedakan antara tidak, belum, atau nanti. Dan demikian juga dengan kita. Bukankah seringkali kita berpikir Tuhan berkata tidak? Padahal pada proses Universitas Belajar Menunggu, sebenarnya dia sedang berkata belum. Menunggu dengan sabar dalam iman adalah proses yang harus kita lalui untuk mewujudkan impian kita bersama Tuhan. Namun, saya harus akui di hadapan Bapak Ibu Tuhan saksiku, saya belum lulus di Universitas Belajar Menunggu ini, di UBM ini. Wow, proses menanti penggenapan janji-janji Tuhan di Alkitab ketika saya sedang hadapi hal-hal tertentu dalam pelayanan, termasuk keluarga saat ini. Kredit saya masih banyak. Masih tersisa banyak SKS. Saya masih belum lulus di Universitas Belajar Menunggu. Tapi saya mau berbagi. Ada beberapa alumni UBM, Universitas Belajar Menunggu di Alkitab, yang sudah sarjana barangkali. Saya sebut Nuh. Menunggu 120 tahun. Sampai air bah menghancurkan bumi. Kita punya Abraham. Yang menunggu menjadi dijanjikan punya anak. Bagikan bintang, keturunan bintang dan pasir. Bangsa yang besar. Tapi akhirnya nanti sudah usia lanjut baru beroleh anak. Kita punya Yusuf. Seorang tokoh yang luar biasa. Yang dijanjikan hal-hal besar. Justru menghabiskan waktu di penjara. Baru kemudian menjadi seorang pemimpin akhirnya. Dalam proses yang tidak nyaman dimulai dari sumur. Sumur kosong yang dibuang oleh kakak-kakaknya. Kepedihan dia alami pada proses itu. Mereka mengalami penundaan-penundaan yang luar biasa. Pada Universitas Belajar Menunggu dan mereka sudah selesai pada konsep itu. Apalagi Daud. Siapa bilang Daud ingin jadi raja? Enggak, silakan baca sejarahnya. Daud tidak pernah punya mimpi untuk jadi raja. Tuhan yang tunjuk loh dia jadi raja. Tapi perlu bertahun-tahun dia terlunta-lunta dikejar Saul. Untuk kemudian benar-benar menjadi raja dan mendudukkan 12 suku itu. Oh, itu tidak mudah. Itu proses menanti dengan kepiluan, kesakitan, kepedihan, kehancuran. Sayang Alkitab tidak berkisah apa yang ada di benak mereka-mereka ini. Walaupun sedikit kita dapat rahasia dari kelemahan Abraham kan. Dia harus mengambil gundik dari istrinya tuh ketika disodorkan oleh istrinya. Karena apa? Enggak sabar. Bagi saya dia pernah punya PR, enggak lulus di beberapa SKS Universitas Belajar Menunggu ini, Abraham. Tapi dia maju lagi menanti pada janji Tuhan. Yang saya mau katakan adalah penundaan untuk mengerti jadwal waktu Tuhan itu enggak mudah. Tapi kita diajar pada kesabaran yang besar harus diimbangi. Iman yang besar harusnya diimbangi dengan kesabaran yang besar. Yang kedua, kita belajar pada model jalan keluar yang aneh bin ajaib. Jalan keluar yang ditawarkan bukan mengangkat beban atau menghilangkan masalah. Tetapi jalan keluar yang ditawarkan adalah untuk menanggung masalah itu. Nah, kita punya contoh di Perjanjian Lama. Di 1 Korintus. Tapi ini ada kisah dapur api yang
kalau Bapak Ibu lihat. Bukan video ini pun bagi saya sebenarnya gak masuk di akal. Tuhan bisa menghalangi mereka masuk dapur api, tapi Tuhan sengaja membiarkan mereka di dapur api. Itu that doesn't make sense. Mestinya Tuhan bisa lepaskan mereka sebelum masuk. Saya nggak tahu kenapa dia harus menunggu cukup lama. Bahkan membiarkan sampai masuk. Tapi rupanya bukan 3 orang lagi. Sudah jadi 4 pribadi yang dilihat oleh Nebukadnezar. Ternyata Tuhan ada di situ. Untuk apa? Bukan untuk bawa mereka keluar. Tapi untuk apa? Jalan di dapur api. Ada di situ. Apa yang saya mau katakan? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Garis bawahi jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tolong ingat Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak pernah keluarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dari dapur api. Enggak. Orang salah baca Alkitab kalau bilang Tuhan yang keluarkan. Bukan. Nebukadnezar yang panggil. Sadrak, Mesak, Abednego keluarlah. Lalu di mana peran Tuhan? 1 Korintus 10:13. Memberikan jalan keluar. Untuk apa? Bukan untuk keluar, tapi untuk menanggung dapur api itu. Lalu di mana dia? Dia ada di situ. Memberi topangan, memberi dorongan, memberi kekuatan, memberi kesabaran untuk jalan di dapur api. Yang saya mau bilang adalah model jalan keluar yang diberikan Tuhan acap kali tidak sama dengan cara berpikir Bapak Ibu dan saya. Makanya kita masuk pada tahapan ketika Tuhan tidak dapat dimengerti. Kadangkala jalan keluar itu bukan untuk keluar dari masalah, tapi untuk menanggungnya hingga waktu yang tepat selesai ditanggung. Kenapa saya bilang begitu? Gara-gara Matius 11 ayat 28 sampai 30 yang juga menurut saya adalah ayat yang Tuhan tidak dapat dimengerti. Ini ayat yang Tuhan tidak dapat dimengerti. Bapak Ibu, kalau bacanya cuma biasa tidak akan lihat. Harus baca di PAM ini Tuhan gak aneh-aneh menurut saya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Berapa banyak orang menikmati ayat 28 sampai 30 Matius pasal 11 itu sebagai kabar gembira. Tapi mempraktekkan ayat ini pada kenyataan logis yang kita alami tiap-tiap hari, itu sesuatu loh. Kenapa? Coba lihat yang saya bold. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku yang letih lesu, aku yang berbeban berat, aku dapat undangan. Apa isinya? Lu datang, gua kasih lu kelegaan. Lu datang, lu dapat keringanan. Happy dong saya mestinya. Ketika Tuhan edarkan undangan itu, aku akan datang dengan sukacita. Tapi tahu nggak apa yang dibuat ketika saya datang? Pikulaku. Aku yang berbeban dijanjikan kelegaan, tapi nyatanya ditambah beban. Oke, kalau saudara baca ayat ini, ayat yang Tuhan tidak dapat dimengerti. Saya yang berbeban, saya dijanjikan kelegaan. Tapi ketika saya datang, pikulanku ditambah, bebannya ditambah denganku. Nah, karena itu kita harus pahami, apakah ini PHP, pemberi harapan palsu? Dalam rangka mengerti bahwa jalan keluar itu bukan untuk keluar dari masalah. Poin kedua kan, tapi justru untuk menanggungnya. Kita harus cari tahu, kuk itu apa? Itu dari kata sudos, kuk itu. Itu bisa untuk kerangka kayu yang dipikul kepada binatang. Lembu yang 2 itu bisa dipakai untuk menggarap sawah atau kuda. Dua-dua itu dikasih satu kekuatannya dengan kuk itu dari kayu. Dipasang di beban kepada binatang untuk keperluan membajak sawah misalnya, itu bisa. Atau untuk alat transportasi, itu juga kuk. Atau juga untuk tali kekang yang dipasang. Jadi kuk umumnya itu ada untuk
dua hewan yang dipakai supaya menyatukan kekuatan mereka. Dipasanglah kuk. Nah sekarang makna besar dari pikul kuk ini. Ketika marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Saya bilang saya tersinggung dengan ayat ini tadi. Saya yang sedang letih lesu, saya dijanjikan kelegaan, tapi justru saya disuruh pikul kuk. Kita harus sadar sesuatu yang menarik dari kuk yang saya jelaskan tadi kan. Tentang dua binatang yang dipasangkan kayu yang disebut dengan kuk. Kalau Tuhan bilang begini, pikul kuk, berarti sisi yang satu ada di saya. Sisi yang lain ada di mana? Ini loh maknanya. Ada di Tuhanku. Maka aku yang lemah dipasangkan kuk mungkin tambah beban. Tapi sesungguhnya dia bilang tidak berat. Mengapa? Pikulan seluruhnya. Dia yang bawa. Aku akan ngekor saja sampai keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Makanya saya suka ayat ini. Terkesan PHP, tapi justru mengandung pengajaran. Saya harus melekat kepada Tuhan, walaupun tambah beban dan itu kelihatannya susah, sesungguhnya Dia turut memikul. Dan saya mau bilang, betapa leganya saya ketika aku menggarap ladang imanku tidak sendiri. Mengapa? Karena Dia di sampingku, sedang ikut bersama, bahkan mungkin mengambil porsi yang lebih besar dari beban yang aku pikul. Dan saya akan menggarap bersamanya hingga tiba di tujuan. Garapan imanku selesai. Ladang itu siap dituai. Kita harus belajar bahwa ternyata jalan keluar itu tidak sesungguhnya benar-benar jalan keluar. Acap kali hanya untuk agar kita tetap mampu menanggungnya. Dan siapapun yang mampu menanggung pernyataan Tuhan Yesus tentang anak domba diutus tengah serigala. Bagian akhir dari teks itu kan bilang, barang siapa yang bertahan hingga berkesudahan akan menerima mahkota. Itu dia. Aku terpuruk, aku terbeban, aku cari jalan keluar. Aku berjumpa dengan Yesus, aku ditambah kuk, seakan aku tambah beban. Tapi sesungguhnya aku diajak join untuk memadukan kekuatan. Ketika saya bergerak bersama Tuhanku, maka bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Walaupun prosesnya nggak mudah. Dan itu beban. Karena bicara soal beban. Bicara soal pikulan. Oke. Yang ketiga. Ketika Tuhan tidak dapat dimengerti, saya harus cari tahu cara kerjanya Tuhan. Nah, cara kerjanya Tuhan menurut saya di ayat yang ketiga. Tuhan terkesan salah sambung. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami? Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Namun justru jawaban lain itu yang ternyata aku butuhkan. Nah ini ada kisah jawaban lain. Ketika seorang meminta tolong kepada Tuhan. Tokoh besar bernama Daud. Ini kisah tentang Gua Adulam. Di Mazmur 57 ayat 1-4. Itu Daud sedang terpuruk luar biasa di Gua Adulam. Dikejar-kejar oleh Saul. Untuk memimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Dia mengerek-ngerek ke Tuhan pokoknya, aduh bau jojo dia barangkali, bergumul luar biasa. Dia bilang, kasihanilah aku, ya Allah kasihanilah aku. Sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Bapak Ibu, waktu dia bersembunyi dalam ketakutan di Gua Adulam, karena pasukan Saul mengejar begitu hebat. Oh, dia berlutut di hadapan Tuhan. Dia minta pengasihan Tuhan. Saya kira ini mewakili Bapak Ibu dan saya ketika kita sedang sangat terpuruk. Saya kira ide utama cuma satu, berlutut. Minta kasihanilah aku. Daud melakukannya. Dan dia minta hal yang khusus banget. Lihat yang keempat, lihat. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Tuhan, kirim selaksa malaikatmu. Hancurkan Saul dan pasukannya. Kira-kira begitu kali. Selamatkan aku Tuhan. Kirimkan.
pribadi hebat, para malakah, pesuruh-pesuruhmu, pasukan sorgawi untuk menerjang Saul supaya aku aman. Dia minta sangat spesifik loh doanya. Dia minta sangat spesifik. Apa yang Tuhan jawab? Makanya saya bilang, kadangkala Tuhan bekerja terkesan salah sambung. Siapa yang Tuhan kirim ketika doa itu dinaikkan? Bapak Ibu akan menemukan hal yang menarik di 1 Samuel pasal 22 ayat 2. Yang Tuhan kirim adalah setiap orang yang dalam kesukaran. Yang Tuhan kirim adalah orang-orang yang dikejar tukang piutang. Yang Tuhan kirim adalah setiap orang yang sedang sakit hati, yang sedang mengalami kepahitan. Totalnya adalah 400 orang. Dia minta para malakah dari sorga, malaikat sorgawi. Kirimkanlah untuk menghardik pasukan Saul yang kejam. Sambil merengek, kasihanilah aku. Doanya sangat spesifik loh, kirimkan dari sorga. Yang Tuhan kirim, coba, salah sambung. Yang Tuhan kirim orang kesukaran, dikejar piutang, sakit hati. 400 orang lagi, akhirnya apa? Dia sibuk akhirnya. Sibuk ngurus 400 orang ini. Dia saking sibuknya mengurus kesukaran mereka. Bapak Ibu tahu, di 1 Samuel pasal 22 dan seterusnya itu Bapak Ibu akan menemukan kesibukan yang luar biasa. Dari dia lupa bahwa dia sedang kesukaran gara-gara sibuk ngurus orang yang sukar. Dia lupa bahwa dia sedang mengalami kepahitan dengan Saul karena sedang mengurus orang-orang yang sedang dalam kepahitan. Tapi apakah benar Tuhan salah sambung? Ternyata tidak. Ada rencana besar Tuhan di balik tidak nyambung itu. Gua Adulam menjadi saksi bahwa ke-400 orang yang bermasalah kelak menjadi pahlawan-pahlawan berani dan orang-orang terbaik yang dimiliki Raja Daud. Mereka dulu kumpulan pecundang menjadi pahlawan, from zero to hero. Mau bilang menjadi sesuatu yang luar biasa. Mereka akhirnya berperan sangat besar. Bahkan mentalitas Daud berubah 180 derajat. Ketika habis ngurus 400 orang itu. Di pasal 23, di pasal 24 juga Bapak Ibu akan menemukan. Dia keluar loh dari gua itu. Mentalitasnya berubah. Dia memenangkan pertempuran dengan Filistin di Kehilah. Keluar dari gua itu. Bahkan dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi dia cuma ambil puncak jubahnya. Karena dia tahu orang yang diurapi gak boleh disentuh. Apa yang saya bilang? Ketika Tuhan terkesan salah sambung. Justru salah sambung itu ada target yang besar. Ketika Tuhan terkesan mengabaikan doaku. Dan menjawab terbalik permintaan-permintaanku. Sekarang aku mulai mengerti tentang cara kerja Tuhan. Terkesan dia salah sambung. Tapi justru tetap nyambung. Menjawab persoalan. Menjawab pergumulan. Kadangkala kita terlalu yakin meminta apa yang kita inginkan. Kita lupa. Kita tidak pernah tahu apa yang kita butuhkan. Karena Tuhan yang Maha tahu sesungguhnya kita butuh apa. Ternyata yang dibutuhkan Daud bukan malaikat surgawi. Yang dibutuhkan Daud adalah dia harus memiliki mentalitas pejuang sebelum menjadi seorang raja. Itu kan ending dari terapi gua Adulam ini kan. Berikut yang keempat, derita yang ia beri kadang untuk kebaikan. Kalau saya masuk pada poin keempat, cara Tuhan bekerja. Bagi saya, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, kayaknya acap kali dipakai untuk kebaikan saya. Hanya mereka yang pernah jatuh yang mengerti arti diangkat. Dan mampu bersyukur tentang kekuatan. Karena mereka pernah terpuruk. Ada tokoh yang mengalami ini. Di 2 Korintus pasal 12, ayat 1, 2, 4, 5, dan 7, kita menemukan tentang seorang yang sedang sakit parah. Beberapa penafsir menyebut kemungkinan kanker dalam tubuhnya begitu hebat. Yang dialami oleh Paulus kita nggak tahu. Tapi sakitnya begitu hebat. Tapi
ada hal yang menarik di pasal 12 2 Korintus ini, saya baca ya. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitahukan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Yang tidak boleh diucapkan manusia. Dan ini dia. Supaya aku jangan meninggikan diri. Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku. Itu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Mudah-mudahan Bapak Ibu pahami ayat ini saya mau ceritakan ya. Jadi yang dibilang begini, tolong lihat ayat mana tuh? Ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun lalu itu siapa? Dia mau cerita tentang dia. 14 tahun lalu waktu dia jatuh di Damsik itu, dia mau cerita tentang dia. Tahukah Bapak Ibu? Paulus. Kalau cuma dilihat oleh Dr. Lukas mengisahkan cerita itu di Kisah Rasul kan, dia jatuh dan jadi buta kan? Hanya itu doang, dengan cahaya yang bersinar. Tapi Paulus mengalami sesuatu yang lebih dari itu. Yang Lukas tidak ceritakan, tapi ini pengalaman rohani Paulus yang nggak boleh dia sampaikan. Makanya dia menggunakan kata ganti orang. Aku melihat. Dia pergi loh Bapak Ibu. Ketika peristiwa Damsik itu. Dia sampai ke tingkat 3 sorga. Gara-gara ayat ini saya baru tahu. Dan meyakini bahwa sorga punya tingkatan. Ada tingkat 3 sorga. Tingkat 3 sorga itu bernama di ayat 4 itu, Firdaus. Bukan cuma itu Bapak Ibu. Dia melakukan conversation. Percakapan dengan Tuhan. Gila gak? Dan dia ayat 1 dia bilang, aku mau bermegah. Aku mau sombongkan diri, rasanya pingin sombongkan diri. Pingin ku pamer itu, karena ku lihat tidak ada orang yang alami seperti aku. Injak lantai 3, tingkat 3. Sorga yang bernama Firdaus. Face to face dengan Yesus. Dan bercakap-cakap. Bercakap-cakap ya, bukan cuma penglihatan. Bercakap-cakap. Secara roh, bercakap-cakap. Dan dia bilang dia mau bermegah dengan itu. Tahu apa yang terjadi? Di ayat 7. Aku diberi duri dalam daging. Kesakitannya luar biasa. Supaya apa? Mengingatkan dia. Jangan bermegah. Jangan sombong. Kadangkala penderitaan Tuhan beri untuk kebaikan. Berbanding tidak baik di kondisi hidup, walaupun itu bagi saya itu ada sesuatu yang sangat besar. Satu-satunya pribadi yang menginjakkan kaki di sorga, tingkat 3, face to face, ngomong langsung, itu cuma Paulus, berkata-kata langsung. Yohanes mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos. Sakit yang ia derita tidak membuatnya kecewa. Mengapa? Karena andai kata ia tidak menderita dalam penjara dan sakit parah, tentu hidupnya sangat sempurna. Dan kalau hidupnya sangat sempurna, justru akan membuat dalam keangkuhan. Tapi sakitnya mengingatkan Paulus, aku masih manusia, walaupun pernah menikmati sorga. Keren gak ini Paulus? Tuhan mengizinkan dia mengalami penderitaan, supaya ada duri dalam daging, untuk selalu dia ingat, saya masih manusia. Dan karena saya masih manusia, saya masih tidak sempurna. Karena saya masih tidak sempurna, aku tidak menyombongkan diri. Penderitaan Tuhan izinkan terjadi. Agar Paulus lebih menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan pada kesombongan dan egonya sebagai manusia. Tuh, dia membuat pengakuan yang luar biasa. Dr. Lee Tiung Hung atau Tung, saya lupa. Saya ini juga menarik. Seorang dokter yang menjadi misionaris di Afrika. Waktu dorang sudah mau tutup tempat praktik di terpencil, Bapak Ibu, terpencil itu, tiba-tiba ada anak Afrika ini lari masuk, ketok sambil nangis bilang mamanya sakit, dan rupanya memang mamanya langganan ke situ. Jadi dokter
Link sudah tahu, langsung dibilang ke asistennya, carikan obat seperti biasa, kasih aja. Sini sudah cukup sore, udah matahari udah mau tenggelam, kasih saja. Jadi si asistennya buka, bungkus, kasih. Setelah matahari sudah turun benar-benar gelap, nggak ada listrik Bapak Ibu kan? Di pelayanan pendalaman misionaris seperti itu nggak ada listrik, ditutup. Ketika ditutup, semua sudah ditutup, mereka mulai membereskan. Tahu yang terjadi? Dr. Ling terkejut ketika ditata ulang botol obat khusus untuk ibu itu masih ada. Yang tidak ada sebotol kecil disinfektan, racun itu kan, disinfektan. Yang nggak tahu kenapa bisa nggak ada. Ketika ditanya, asistennya bilang, kayaknya saya salah serahkan. Oh Tuhan, mereka tikang lutut, panggil semua orang, sembahyang. Kami bukan buat kesalahan Tuhan, kami bersalah. Ibu anak ini terancam mati karena kesalahan kami, tolonglah kami. Bapak Ibu tahu, tidak ada yang bisa tidur. Begini semua. Sampai tiba matahari terbit. Yang mereka tunggu cuma satu. Anak itu datang dengan air mata. Tegang Bapak Ibu. Menunggu sangat lama untuk matahari membuka dan sampai terang begitu. Benar Bapak Ibu. Ngetok pintu itu pas dibuka, anak itu langsung tersungkur di kaki Dr. Ling sambil nangis. Hancur hati dokter itu, hancur. Habis sudah kesalahan foto, nangis. Udah nangis luar biasa. Waduh, mati mamanya, mati pasti mamanya. Dia bilang sambil terisak, dia bilang begini, dokter, aku pergi tadi sore hampir malam itu kan masuk hutan, aku lari nggak lihat ada kayu yang patah, aku jatuh, botolnya pecah. Nangis dia nangis, dokternya kegirangan. Haleluya, puji Tuhan. Saya baca itu sampai terharu, karena dari perspektif anak itu Tuhan merancangkan kematian bagi mamanya. Kenapa? Botol obat satu-satunya jatuh. Dari perspektif Dr. Lin, ini kemenangan dalam doa. Acap kali kejatuhanmu diizinkan Tuhan, bukan untuk kegagalan. Kadangkala jawaban terbalik doa Tuhan izinkan terjadi untuk hal besar yang engkau dan aku belum tahu. Tapi rancangan masa depan sudah Tuhan buat. Amin. Itu loh. Bapak Ibu, kadangkala kejatuhan kita diizinkan Tuhan terjadi bukan untuk kehancuran. Makanya tadi dibilang penderitaan pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Bukan kejatuhan, melainkan hal besar dalam keakanan yang belum terjadi. Yang saat ini dalam kekinian masih sulit kita pahami. Mengapa engkau izinkan orang yang aku sayang cintai meninggal? Mengapa A, mengapa B, mengapa ini, mengapa semua hancur, mengapa musibah ini? Dalam kekinian kita sulit memahami rencana keakanan yang belum terjadi, yang Tuhan buat. Tapi kita digiring pada poin keempat ini. Penderitaan kita diizinkan Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar yang Dia rencanakan, sedang Ia siapkan untuk terjadi. Yang kelima Bapak Ibu, jawaban tidak darinya bukan berarti Tuhan tidak peduli. Dia di tiap jawaban tidak yang engkau terima, sorga sangat tahu bahwa semua sudah cukup untuk menyatakan kemuliaannya. Ini nyambung di kisah Paulus. Di 2 Korintus 12 tadi, tapi ini ayat 9 dan 10. Ketika dia sudah ada duri dalam daging, penderitaan sedang dia hadapi, dia bilang begini, tentang hal itu, aku sudah 3 kali loh, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Beberapa nasi menyebut utusan iblis yang masuk adalah sakit penyakitnya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu
Terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Cara kerja Tuhan pada poin kelima yang saya tangkap, lagi-lagi saya terbatas ya Bapak Ibu, tidak semua bisa masuk di slide ini dan tidak semua juga Tuhan buka rahasianya untuk saya buka di teks-teks Alkitab. Tapi di poin kelima saya tangkap Bapak Ibu. Kadangkala jawaban tidak dari sorga bukan berarti Tuhan tidak peduli. Justru Tuhan mau mengatakan cukup kasih karunia-Mu. Justru Tuhan bilang lu mampu. Karena dalam kelemahanmu justru kuasaku bekerja sempurna. Dalam ketergantunganmu padaku, kuasa ajaibku terlihat oleh banyak orang dan mereka memuliakanku. Kadangkala kita mesti pada titik lemah, seakan doa tak terjawab, supaya kita mendapatkan kasih karunia itu. Kadangkala penundaan-penundaan dan perkataan tidak atau belum dalam jawaban doa. Hanya untuk membuktikan kasih karunia Tuhan lebih besar dari yang Bapak, Ibu, dan saya mau pikirkan. Saya hanya mendapatkan 5 poin ini, padahal pingin banget berbagi yang lebih banyak lagi. Nah, saya mau tutup Bapak Ibu. Jika Tuhan tidak dapat dimengerti, saya mau bikin apa? Aku kini mengerti bahwa tidak semua hal tentang Tuhan dapat aku pahami. Bapak Ibu harus berdamai dengan diri. Saya harus mengerti bahwa kalau Tuhan tidak mengerti sekalipun, aku harus mengerti bahwa tidak semua tentang Tuhan dapat saya pahami. Tidak semua. Siapapun, pendeta hebat manapun, saya yakin tidak mampu mengacungkan jari ketika saya buat statement ini. Sehebat apapun siang malam membaca Alkitab sekalipun firman dan segala macam. Tidak semua hal tentang Tuhan dapat kita pahami. Enggak. Rasul yang besar manapun, Abraham yang disebut dengan sahabat Allah pun, tetap beberapa momen mempertanyakan Tuhan. Oh, enggak mudah. Aku mengerti. Jika Tuhan tidak dapat ku mengerti, aku mengerti bahwa diriku hanyalah debu. Dan mensyukuri bahwa Dia yang Maha Agung mau berkarya dalamku, sekalipun penuh misteri. Kita harus sampai pada titik kesadaran saya bukan siapa-siapa. Maka kalaupun Tuhan tidak dapat dimengerti, saya bersyukur Dia masih mau bekerja di dalamku dan untukku. Walaupun kadang masih misteri dan sulit untuk dipahami. Ketika Tuhan tidak dapat dimengerti, aku mengerti bahwa lenganku terlalu pendek untuk bertinju dengannya. Maka aku akan tunduk tanpa sedikit pun pertanyakan kuasanya. Bapak, Ibu, dan saya akan masuk pada titik menantang Tuhan pada momen labil yang luar biasa di saat Tuhan tidak dapat ku mengerti. Saya sarankan di bagian penutup ini, kita tidak memiliki lengan yang cukup untuk meninju Tuhan. Kita cuma debu. Maka yang harus kita buat adalah tunduk pada otoritas tanpa sedikit pun mempertanyakan kuasanya. Begitulah Bapa yang kita kenal. Bahwa Dia mengasihi kita dengan caranya yang kadang kala sulit kita mengerti. Yang bikin senewan, yang bikin kita marah, yang rasanya ingin beradu tinju dengannya walaupun itu mustahil. Siapakah kita? Debu. Jika Tuhan tidak dapat ku mengerti, aku mengerti bahwa hanya iman dalam ketaatan menerima segala perkara yang terburuk sekalipun. Sebab rancangannya bukan kecelakaan atas diriku. Walaupun sampai saat ini saya belum bisa mengerti. Jika Tuhan tidak dapat ku mengerti, maka tugasku menjalani apa yang Dia izinkan aku hadapi. Tuhan tidak meminta Bapak Ibu memikul salibnya. Tapi kalau baca di ajakan juru selamat itu, salibnya, N-nya kecil, berarti salib kita. Maka apa yang diizinkan harus kita pikul, kita harus jalani.
kita mesti pikul. Ketika Tuhan tidak dapat mengerti, aku mengerti kasih karunia-Nya lebih besar dari tiap kepedihan dan derita hidupku. Terisak sekalipun, bolong rasanya menatap kenyataan yang menyakitkan itu. Bapak Ibu harus menatap cermin untuk bilang, kasih karunia Tuhan lebih besar dari tiap kepahitan yang harus saya lewati. Tidak bisa menandingi kasih karunia Tuhan yang besar. Di titik terpuruk sekalipun, kita berani berkata, kasih-Nya lebih besar dari kepedihan yang sangat pahit. Kata pemazmur, akan ratapan tadi, ipuh racun itu. Kasih karunia Tuhan masih lebih besar, menopang dan menguatkan. Kesetiaanku padanya tidak ditentukan dari nyaman tidaknya hidupku. Makanya Ayub kan marah ke istrinya kan. Apakah engkau hanya mau menerima hal yang baik dari Tuhan? Sedangkan yang tidak baik tidak kau mau terima. Ayub marah balik kepada istrinya. Seakan mau bilang bahwa terima apa yang Tuhan beri. Kalaupun terkesan buruk, kita masih punya ayat. Kelihatannya buruk. Rancangannya belum selesai. Karena ujung akhir adalah damai sejahtera. Walaupun penuh air mata. Enggak mudah. Jika Tuhan tidak dapat ku mengerti, aku akan jalani hidup ini dengan sukacita. Dengan penuh ketaatan. Dan juga dengan penuh kebenaran. Harapanku, saya berharap Bapak Ibu punya titik ini ya. Entah Bapak Ibu yang sedang terpuruk sekarang, sulit mengerti Tuhan. Harapan kita Tuhan tersenyum. Jika kelak nanti akan menghadap tata suci-Nya, Tuhan tersenyum. Ini dia Bapak Ibu, video penutup. Salib adalah beban, adalah pikulan yang harus Bapak Ibu dan saya pikul. Saya mau ikut Yesus. Saya mau Pikulannya ikut Yesus. salib mungkin pelayanan. Sampai selama-lamanya. Salib mungkin pergumulan hidup. Apapun Saya mau kita akan melakukannya sampai akhir. Yesus. Tapi sadar atau tidak, Saya mau untuk salib ini ikut kita mengalami Yesus. banyak musim yang tidak sama. Ketidaknyamanan, Sampai selama perselisihan, lamanya. kedukaan, kehilangan, Meskipun masalah keluarga, saya pengkhianatan, atau ada yang mengalami stagnasi dalam pelayanan, jenuh dalam pelayanan, kita mengalami kelelahan jiwa yang luar biasa. Sulit untuk mengerti tentang Tuhan. Ketika berbagai kenyataan berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan. Pada titik itu akhirnya membuat barangkali Bapak Ibu ingin berhenti, ingin menyerah, ingin melepaskan salibnya. Cukuplah sudah, cukuplah. Aku sudah tidak sanggup. Di mana Tuhan? Dia tidak dapat dibantu. Tapi benarkah demikian? Kita perlu mengulang-ulang memori kita, seperti Yeremia mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru rahmatnya telah pagi. Jangan berhenti untuk percaya. Walaupun Tuhan sulit untuk tengok ke belakang tentang janji setia Tuhan yang luar biasa. Maka sekarang bangkit lagi. Walaupun sedang terpuruk sekarang, berdiri lagi. Jangan padamkan api pelayanan. Semangat membara untuk menuju salib, menanggung tiap beban. Bangkit lagi. Memang benar panggilan menjadi orang percaya nggak mudah, karena Tuhan kadang-kala sulit untuk dimengerti. Titian ini memang sulit untuk ditapaki sekalipun tangan menyerah. Meskipun saya susah menderita dalam dunia,
Tidaklah Saya diam saja. mau ikut Yesus sampai Suatu saat akan tiba waktu selamanya. mereka yang bertahan hingga kesudahan Meskipun akan beroleh saya mahkota dan keselamatan. susah Satu saat saya berharap Bapak Ibu yang ada di ruang sunyi ini akan berjumpa dengan yang pernah memberikan salib untuk kita pikul. ikut Yesus Dan dia tersenyum untukmu yang telah menderita. Sampai pada titik ketika Tuhan tidak dapat dimengerti tapi engkau tetap setia. Saya mau ikut Suatu saat, Yesus Aku dan Bapak Ibu akan ada dalam pelukan. selama-lamanya. Engkau hamba yang setia, telah setia pada perkara-perkara kecil. Ikut Dan aku akan menganugerahkan perkara-perkara besar. Kalau Tuhan tidak dapat dimengerti, tetaplah setia. Tetaplah jalan. Dia pasti besar. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Ika barangkali untuk bisa diskusi. Kalau ada. Terima kasih Bapak Ya, Pendeta. Saya serahkan kepada Ibu Emi, Bu. Silakan Ibu Emi. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Puji Terima Tuhan, kasih. pencerahan yang luar biasa yang sudah Pak Pendeta Nyoman taburkan kepada kita semua pada malam hari ini.